Silakan Ibu Rina di podium. Singkat-singkat saja Ibu, waktunya 10 menit. Yang mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dengan hormat, saya Rina Aprila atau nama saya sebagai penyanyi adalah Rina April. Saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai saksi dari para pemohon perkara nomor 37 untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan di lapangan yang pernah saya alami sebagai penyanyi profesional. Saya adalah seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi yang telah sekian lama malang melintang, hampir 30 tahun. Saya bernyanyi di banyak event seperti pertunjukan di kafe, restoran, hotel, event pernikahan, ulang tahun, launching produk, dan lain-lain. Saya bukan penyanyi terkenal sebagaimana penyanyi papan atas wanita yang ada di Indonesia, seperti Rosa atau Liodra atau yang lain-lain. Tapi bernyanyi adalah profesi saya, menghibur pengunjung dengan penyanyi, dan pekerjaan ini adalah yang menghidupi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Apalagi saya adalah seorang single parent dengan anak yang banyak, 5. Jadi tanggung jawab saya banyak. Saya membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain. Tentu saja karena tugas saya adalah sebagai pembawa lagu harus bisa membawakan banyak lagu-lagu segala jenis genre. Banyaknya daftar lagu-lagu yang bisa saya bawakan atau istilahnya repertoire adalah modal kami sebagai entertainer, sebagai penghibur dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara acara ataupun oleh outlet tempat kami bernyanyi. Jasa kami akan dipakai sesuai dengan kebiasaan kami membawakan lagu-lagu yang diinginkan oleh penyelenggara, yang mana atas permintaan atau konsep acara sebagaimana yang diinginkan klien mereka. Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, di mana ada penyanyi yang dilarang, disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh pencipta lagu, membuat saya dan teman-teman seprofesi itu bingung, khawatir, dan ada juga ketakutan. Ada momen di mana yang saya alami sekitar akhir tahun lalu. Waktu itu saya ada event nyanyi di outlet sebuah resto besar di Bandar Jakarta di Ancol. Saya didatangi sebelum event itu mulai, saya didatangi oleh manajer dan saya bilang, "Mbak, hati-hati ya, kalau nyanyi tolong dipilih lagi lagunya karena ada yang kena undang-undang hak cipta, jadi lebih baik kita cari aman gitu. Browsing aja dulu lagunya apa-apa aja." Biar aman, biar kita nggak kena somasi atau apapun yang seperti sekarang lagi viral. Dan itu terjadi pas saya baru mau mulai perform. Nah, hal ini tentunya membuat saya tidak nyaman bernyanyi dan jadi nggak bebas untuk berekspresi. Karena saat itu dikarenakan saya awam, diingatkan mendadak dan belum sempat mencari juga informasi terkait lagu-lagu yang terkena undang-undang hak cipta seperti kata manajer tersebut. Sambil tetap profesional menjalankan tugas, saya bernyanyi, tapi pikiran saya kemana-mana karena saya belum tahu ya lagu-lagu mana aja yang terkena hak cipta. Nah, juga itu kalau ada request atau permintaan lagu dari tamu yang ada dari audiens, berarti terpaksa saya tidak bisa membawakan lagu tersebut karena dari awal saya sudah diingatkan takut kena somasi atau terkena masalah hukum. Sepanjang event tersebut pun banyak penonton yang kecewa karena berpikir saya tidak bisa membawakan lagu tersebut. Jadi saya mengalihkan kekecewaan mereka dengan membawakan lagu lainnya yang tentunya tidak terkena hak cipta. Tugas saya dalam kontrak menyanyi pada sebuah event adalah bernyanyi dari jam sekian hingga jam sekian. Eventnya bertemakan apa? Hak apa aja yang saya dapat atas jasa saya bernyanyi termasuk honorarium. Tentu saja nominalnya tidak sebanding dengan penyanyi papan atas yang terkenal. Di benak saya dan teman-teman penyanyi seperti saya, bagaimana ya nasibnya kalau
kita disomasi atau dilaporkan, terus kita disuruh bayar juga untuk setiap lagu yang kami bawakan. Sebagaimana yang lagi viral saat ini, permasalahannya banyak yang terjadi saat ini. Sedangkan sedikitnya kami tuh dalam satu event membawakan 20 lagu di setiap jam bekerja kami. Dan honorarium kami yang diterima itu dari 300.000 sampai 1,5 juta, tergantung dari eventnya tersebut. Apabila kami diberlakukan harus membayar royalti yang pastinya sangat tidak cukup dan tidak mungkin juga dilakukan oleh kami pelaku pertunjukan atau disebutnya penyanyi reguler seperti profesi kami ini. Ya, apabila diperlakukan seperti ini, ya sudah tidak mungkin sekali dengan bayaran yang kami dapatkan. Pelaku pertunjukan seperti kami ini diminta untuk membawa lagu-lagu yang sesuai dengan keinginan penyelenggara acara atau atlet atau kafe, restoran, hotel tempat kami bekerja. Contohnya, kami diminta membawakan lagu hits top 40 atau lagu-lagu tembang kenangan atau genre 90s dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan konsep acara yang diinginkan oleh penyelenggaraan atau konsep venue tempat saya menyanyi. Tentu saja lagu-lagu yang sangat hits itu akan menjadi request yang diinginkan oleh penonton. Namun karena khawatir akan terkena masalah hukum, saya nggak mau bawain lagu-lagu itu gitu, karena itu juga sudah sering diingatkan untuk masalah sekarang tentang hak cipta. Dan ternyata hal ini tidak saja dialami oleh saya. Ada percakapan kami di grup WA pelaku seni musik, semua sedang membicarakan ketakutan ini. Selain takut membawakan lagu-lagu dari pencipta yang sedang viral kasusnya, ada yang diinfokan jangan membawakan lagu ciptaan si A, si B gitu dan lain-lain. Jadi simpang siur informasinya di dalam grup WA musisi reguler ini. Kekhawatiran ini intinya sampai ada yang mengambil kesimpulan, udah lebih baik kita nggak usah bawain lagu-lagu Indonesia deh gitu. Yang ciptaannya pencipta Indonesia, lebih baik nyanyiin lagu barat aja. Padahal kami sangat senang membawakan lagu-lagu Indonesia karena ini dapat meningkatkan popularitas lagu tersebut. Apalagi kalau kami kenal dengan sang pencipta ya. Itu atau pernah kolaborasi dengan penyanyi aslinya atau sebagai backing vokal di event mereka. Di samping senang membawakan lagu-lagu ciptaan dan penyanyi idola juga, saya juga sangat menghormati mereka. Saya dan musisi pengiring tidak sekedar menjalankan pekerjaan semata, tapi tanggung jawab membawakan lagu-lagu tersebut dengan sebaik-baiknya, kemampuan maksimal. Sehingga kalau bisa sebaik penyanyi dan sebagus lagu aslinya, ada tanggung jawab kami yang harus membawakan lagu-lagu tersebut jangan sampai rusak lagunya, lagu orang jangan sampai rusak gitu. Dan apabila kita bawainnya bagus, terus kita dapat apresiasi dari pengunjung dan kepuasan mereka, itu ya kami sangat senang gitu. Itu kepuasan kami dalam bekerja. Walaupun mungkin apresiasi ini juga bisa karena lagu tersebut memang disukai atau karena relate sama momennya mereka gitu kan. Kebahagiaan kami itu betul-betul apabila saya dan pengiring musik membuat pengunjung itu senang dengan apa yang kami bawakan. Waktunya sudah habis, masih ada yang mau disampaikan? Satu poin silakan. Oke. Atau langsung kesimpulan nih harapan saya iya. nih, coba disampaikan. Harapan saya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil karena Undang-Undang Hak Cipta tersebut berlaku untuk seluruh pelaku seni di seluruh Indonesia, sehingga tidak dibatasi hanya penyanyi dan musisi terkenal saja, tapi sangat berpotensi berdampak kepada seluruh pelaku seni musik seperti saya dan teman-teman yang bekerja di bidang musik reguler. Ya, kita adalah yang terjadwal di outlet-outlet seperti itu. Terima kasih yang mulia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa
sampai di Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dilanjut saksi